Selamat pagi, kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Metode Pengembangan Bahasa. Nah, di dalam materi kali ini, saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang perkembangan menyimak yang terjadi di dalam diri anak usia dini. Semoga melalui video ini kita boleh membangun pemahaman bersama mengenai perkembangan menyimak. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana perkembangan menyimak itu terjadi di dalam diri anak usia dini. Ya, kita akan melihat bahwa perkembangan menyimak itu merupakan perkembangan bahasa yang awal yang terjadi di dalam diri seorang anak. Sehingga ketika dia dilahirkan, ketika dia masih bayi, maka perkembangan menyimak ini sudah terjadi ya sejak awal di dalam diri anak itu. Kita melihat contohnya adalah ketika seorang bayi itu dilahirkan dan ada rangsangan-rangsangan suara, ketika dia dipanggil namanya, ketika diajak berkomunikasi, maka dia akan mencari dari mana arah datangnya suara. Ketika ada rangsangan yang datang melalui sensorik auditorinya, maka dia akan mencari. Nah, itulah kemampuan awal menyimak yang terjadi ketika bayi itu dilahirkan. Ya, dan itu akan terus berkembang sehingga kemampuan menyimak ini harus terus dikembangkan di dalam diri anak usia dini. Karena kemampuan menyimak ini nanti akan menunjang perkembangan-perkembangan bahasa di dalam dirinya pada tingkat-tingkat yang selanjutnya, pada tahapan-tahapan yang berikutnya. Nah, anak itu memerlukan kemampuan bahasa reseptif, yaitu salah satunya adalah menyimak, dan perlu adanya pengalaman. Nah, bagaimana caranya kita memberikan pengalaman untuk menyimak bagi anak? Maka berikanlah simulasi yang tepat dengan mengajak anak ini berkomunikasi, memberikan rangsangan-rangsangan auditori, bahkan juga bisa ketika matanya sudah bisa terkoordinasi pada satu titik dengan baik, kita berikan visualisasi tertentu. Nah, itu akan membantu dia untuk mengembangkan kemampuan menyimaknya, sehingga menyimak itu tadi pengalamannya menjadi lebih komprehensif, berasal dari auditori dan juga berasal dari apa yang dia lihat. Nah, ketika anak bertindak sebagai penyimak, maka secara aktif dia akan memproses dan memahami apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat ya. Jadi ketika anak itu menyimak berarti ada informasi, ada data linguistik yang dia dapatkan di sana. Maka data linguistik tadi akan dia proses di dalam proses bernalarnya atau di dalam proses kognitifnya. Maka apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, itu akan dia pahami, akan dia maknai. Dan yang terpenting di dalam proses menyimak adalah bagaimana anak itu nantinya dapat memaknai. Seperti itu, sehingga dia bisa memahami apa yang dia simak. Nah, kegiatan menyimak itu sangat melibatkan proses menginterpretasikan dan menerjemahkan suara yang ia dengar sehingga memiliki arti tertentu, ya. Jadi sangat penting bagi anak ketika dia harus belajar untuk menginterpretasikan. Ketika dia mampu menginterpretasikan dengan baik, maka dia bisa memaknai ya, apa yang dia dengar dan apa yang ia lihat. Nah, hal ini melibatkan proses kognitif yang memerlukan perhatian dan konsentrasi yang cukup baik ya. Konsentrasi yang memang harus dikondisikan bagi anak sehingga anak itu tidak terpecah perhatiannya terhadap yang lain. Ya, misalnya ketika kita ingin mengajak anak itu untuk memperhatikan sesuatu, entah itu sebuah objek, entah itu mungkin sebuah gambar pada buku, atau mungkin mendengarkan sesuatu, maka kita harus mengkondisikan, membiasakan anak ini untuk dia benar-benar menyusun konsentrasinya untuk memperhatikan benda atau objek atau suara-suara tertentu yang kita berikan. Ya. Nah, dalam rangka memahami informasi, itu memang harus diperlukan
pengkondisian sehingga anak itu bisa benar-benar berkonsentrasi ya untuk menyimak. Nah, kemampuan menyimak itu melibatkan beberapa faktor ya. Yang pertama adalah acuity. Nah, acuity ini adalah di mana anak itu sadar akan adanya rangsangan suara yang diterima oleh panca indera auditori ya. Dan terutama juga, secara auditori ini anak harus bisa nantinya ia peka terhadap adanya rangsangan-rangsangan suara. Nah, itulah acuity. Yang kedua adalah auditory discrimination. Ya, bahwa ketika anak itu dikatakan dia mengembangkan kemampuan menyimaknya, dia pun harus bisa membedakan suara ataupun bunyi ya. Misalnya, ini suara mobil atau suara sepeda motor. Ini suara ayah atau suara ibu, suara kakak, ya, suara kakak perempuannya atau suara kakak laki-lakinya. Nah, di sini anak harus bisa membedakan bunyi-bunyian seperti itu. Ya, itulah auditory discrimination. Dan yang ketiga adalah auding. Ya, apa yang dimaksud dengan auding? Bahwa auding di sini adalah suatu proses di mana anak itu bisa memahami ya, memaknai apa yang ia dengar ya. Jadi di sini ada proses pemaknaan, proses memahami apa yang dimaksud oleh setiap informasi yang ia dapatkan. Nah, jadi ada acuity di mana anak itu sadar dan peka terhadap adanya suara-suara ataupun rangsangan-rangsangan tertentu yang masuk melalui panca inderanya. Lalu yang kedua adalah kemampuan untuk membedakan, ya, discrimination, dan yang ketiga adalah auding, yaitu kemampuan untuk memaknai. Nah, auding di sini pasti berkaitan dengan kemampuan bernalar pada sisi kognitif anak. Sehingga perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa ini juga tidak bisa kita pisahkan ya, karena ada proses auding di situ ketika anak itu harus menyimak. Nah, 3 faktor yang berpengaruh adalah yang pertama faktor penyimaknya. Ya, penyimaknya yaitu adalah orang yang melakukan proses menyimak, itulah penyimak. Nah, di sini sebagai penyimak kita tahu ya bahwa yang pertama kita butuh adanya konsentrasi. Ya, konsentrasi di sini adalah ketika memang benar-benar kita memusatkan perhatian kita terhadap benda, objek, ataupun suara yang kita sedang perhatikan. Ya, jadi bagaimana perhatian kita itu tidak terpecah-pecah dengan yang lain. Jadi benar-benar kita ingin menggali lebih dalam gitu ya, karena menyimak itu kan tidak hanya sekedar mendengar, menyimak tidak hanya sekedar melihat, tetapi benar-benar ada proses auding di dalamnya. Nah, sehingga membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Dan yang kedua adalah butuh kemampuan bernalar yang cukup baik. Nah, ya, ketika kita mendengarkan orang berbicara, ya, itu proses berpikir kita sekaligus juga akan berjalan di sana ya. Kita akan berusaha memahami. Nah, ketika ada kendala oleh penyimak, maksudnya yang dialami oleh penyimak bahwa ternyata saya sulit gitu ya untuk memahami, maka disitulah kita harus membiasakan anak ya untuk dia berani bertanya. Nah, itu ketika anak itu bertanya berarti memang benar-benar dia menyimak. Tetapi ketika dia tidak bertanya, terlihat pasif, bisa jadi dia menyimaknya tidak dengan konsentrasi 100%. Nah, sehingga benar-benar dibutuhkan konsentrasi dan juga kemampuan bernalar yang cukup tinggi di sini. Sehingga faktor penyimak ini tadi bisa benar-benar menjadi salah satu faktor penunjang di mana anak-anak itu bisa menyimak dengan baik ya. Nah, memang kita tidak bisa mengharapkan katakanlah dari 15 siswa yang ada di kelas kita semuanya bisa menyimak materi kita dengan baik ya, sehingga bisa menyusun
pemahaman mereka 100%. Nah, kadang-kala juga ada anak yang tidak bisa mengikuti sampai pada 100% tadi, sehingga kita bisa melakukan rehearsal atau pengulangan ya. Jadi rehearsal ini akan membantu penyimak untuk mengingat kembali ya materi-materi, sehingga di dalam struktur kognitif dia itu akan membantu membangun lagi pemahaman-pemahaman, konsep-konsep berdasarkan informasi yang kita ulang. Seperti itu. Yang kedua adalah faktor situasi. Ya, ketika dalam kondisi menyimak, maka anak itu membutuhkan situasi yang nyaman. Ya, maka ruang kelas kita harus dikondisikan ya dengan kondisi senyaman mungkin, tidak ada kegaduhan ya. Ketika misalnya ada anak yang masih belum bisa menyimak dengan bagus, ketika dia katakanlah masih suka membuat eee, keramaian di kelas ya, kita harus mengkondisikannya terlebih dahulu supaya ada kondisi yang nyaman ya, terutama adalah kondisi yang nyaman. Nah, lalu situasi kelas itu juga harus kita buat dalam kondisi yang menyenangkan ya. Nah, saya rasa kalau kita dalam proses pembelajaran di TK, semuanya adalah dalam konsep fun learning, sehingga benar-benar menyenangkan dan nyaman bagi anak, ya. Nah, lalu faktor pembicaranya atau yang memberikan materi. Nah, di sini kita harus memberikan materi ya sehingga lebih mudah untuk disimak, itu yang pertama harus menarik. Nah, bagaimana kita memberikan persepsi, bagaimana kita menyampaikan juga sampai kepada materi inti, itu harus dengan sesuatu yang menarik bagi anak ya, menarik perhatian dia. Harus ada kejutan-kejutan yang istilahnya membuat anak itu juga secara emosional dia akan terpengaruh ya. Jadi kita mempermainkan sisi emosional anak di sini. Nah, bagaimana caranya kita membuat dia tertarik, lalu melibatkan siswa gitu ya di dalam proses pembelajaran sehingga dia terlibat aktif. Jadi dia tidak hanya menjadi penyimak yang pasif tetapi menjadi penyimak yang aktif. Nah, diharapkan dengan anak itu terlibat, setiap materi yang akan dia pelajari, yang akan dia simak pada hari itu, akan dia simak dengan baik ya. Lalu juga kita gunakan kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami. Nah, disinilah bahwa faktor pembicara itu memang sangat mempengaruhi ya. Lalu ekspresi kita ketika menyampaikan materi ya. Maka ekspresi gerak tubuh kita itu juga mempengaruhi ya. Lalu juga adanya media-media yang akan membantu anak di dalam menyimak. Nah, itu harus kita siapkan. Oke. Nah, menyimak itu sebagai bahasa lisan di mana manusia itu menggunakan dua ragam bahasa. Yang kita pahami yaitu adalah bahasa lisan ya, yang di mana itu nampak ketika anak itu berbicara, ketika kita juga berbicara, yaitu adalah bahasa lisan dan bahasa tulisan ya. Apa yang kita tulis, apa yang misalnya anak mencoba untuk menulis itu adalah bahasa tulisan. Nah, kedua-duanya itu bisa kita simak. Ya, kalau bahasa lisan melalui auditori, tapi kalau bahasa tulisan itu melalui visual tentunya. Nah, menyimak itu sebagai salah satu ragam bahasa lisan. Nah, menyimak itu merupakan kemampuan bahasa pertama yang terus akan dikuasai oleh anak ya. Jadi sebagai contoh tadi sudah saya ungkapkan bahwa ketika anak itu lahir berarti dia sudah mulai siap untuk mengembangkan kemampuan menyimak di dalam dirinya. Nah, menyimak itu terkait dengan lingkungan tempat anak tinggal, terkait dengan stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Sehingga ketika anak itu minim stimulasi ya, tidak diberikan stimulasi yang tepat, maka perkembangan menyimaknya juga tidak akan optimal. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa pasti tidak berkembang, juga tidak, karena itu juga berkaitan dengan kemampuan bernalar dan kognitif. Bagaimana dia menangkap setiap rangsangan yang ada, walaupun rangsangan itu kadangkala minim.
Tetapi ya, ketika stimulasi itu kita berikan dengan tepat, kita, berikan secara berkala, maka itu akan membantu anak untuk mengembangkan secara optimal kemampuan menyimaknya. Nah, fungsi menyimak ya kalau kita lihat menurut Brumley yaitu anak dan orang dewasa itu sebagian besar akan menghabiskan waktunya untuk mendengar ya ataupun menyimak ya. Kalau kita hitung dalam satu hari ya berapa kata ya berapa benda yang kita simak ya. Dalam artian kita simak itu benar-benar kita pahami. Nah, berapa kata yang kita dengar, lalu berapa kata yang kita baca, misalnya kita membaca koran atau membaca majalah, itulah proses menyimak bahwa kita maupun, orang dewasa ataupun anak-anak itu menghabiskan waktu kita dalam keseharian juga untuk menyimak, ya. Nah, yang kedua adalah kemampuan mendengar merupakan hal yang terpenting ya bagi seseorang ataupun seorang anak di sini. Tidak hanya belajar di dalam kelas. Jadi dalam keseharian apapun yang dia tangkap, apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat itu menjadi sarana pembelajaran bagi anak. Jadi dia tidak hanya belajar dalam kondisi formal saja di dalam kelas, tetapi juga dalam kondisi sehari-hari. Sehingga kita harus berhati-hati ketika memang berkomunikasi dengan anak ataupun kadangkala ketika kita tidak berkomunikasi dengan anak-anak, ketika kita berkomunikasi dengan sesama orang dewasa dan di situ ada anak-anak, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai apa yang kita perkatakan itu membuat anak itu menyimak sesuatu yang sebenarnya masih belum tepat atau mungkin belum waktunya untuk dia pahami, seperti itu. Sehingga anak itu ya, ketika dia mendengar, kosakata-kosakata tertentu yang mungkin belum saatnya untuk dia pahami, maka itu akan dia tangkap dan suatu saat akan dia tanyakan, ya. Nah, fungsi menyimak di sini adalah menjadi dasar belajar bahasa, ya. Nah, bahwa karena menyimak ini adalah aspek awal ataupun pertama yang dikembangkan. Sehingga informasi itu masuknya dari proses menyimak. Nah, ini benar-benar menjadi dasar bagaimana dia bisa mengembangkan kosakata, lalu pola bahasanya secara gramatikal itu akan berkembang ya dengan baik ketika dia banyak menyimak ya. Contohnya juga ketika kita banyak membaca ya, maka bahasa tulis kita nanti juga akan semakin baik ya. Ketika kita banyak berkomunikasi maka bahasa lisan kita pun akan semakin tertata dengan baik ya. Menjadi dasar pengembangan kemampuan bahasa tulis. Ya, jadi semakin kita mendengar, semakin banyak kita membaca, maka bahasa tulis kita akan semakin tersistematik. Nah, menunjang keterampilan berbahasa lainnya ya. Jadi dari menulis, berbicara, itu semua akan dikembangkan melalui menyimak. Memperlancar komunikasi, ya. Jadi semakin banyak dia menyimak, berkomunikasi, maka akan semakin lancar dia berbicara, ya. Menambah informasi atau pengetahuan. Nah, karena menyimak ini menjadi gerbang awal masuknya informasi di dalam diri anak-anak, maka setiap informasi ataupun pengetahuan yang dia tangkap itu benar-benar berasal dari aspek menyimak yang dia kembangkan, ya. Sehingga rangsangan apapun yang kita berikan itu harus berhati-hati ya karena dia akan berusaha untuk menyimak setiap informasi yang ada di lingkungannya. Nah, tujuannya menyimak di sini adalah untuk dia belajar, ya. Dia dapat informasi, dapat pengetahuan, sehingga dia bisa mempelajari tentang sebuah objek, sebuah benda, ya, sebuah pengetahuan, sebuah ilmu. Nah, untuk memecahkan masalah. Nah, ketika dia sudah punya pengetahuan, maka pengetahuan tadi akan dia olah sehingga ketika dia mendapatkan tantangan ataupun mungkin masalah-masalah terkait dengan apa yang telah dia pahami, dia mampu menggunakan pemahaman ataupun pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dia alami. Ya, untuk melakukan evaluasi, ya, ketika kita sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuan, maka bisa kita gunakan untuk mengevaluasi ketika ada yang kurang tepat. Untuk memberikan apresiasi, ya. Jadi karena kita sudah paham mana yang baik,
mana yang tidak baik, maka kita bisa memberikan apresiasi baik terhadap diri kita maupun orang lain. Ya, untuk mengkomunikasikan ide, jelas ya bahwa ketika kita sudah punya pengetahuan, informasi itu sudah lengkap, kita bisa mengungkapkan ide itu melalui produksi kata-kata. Ketika kita tidak punya informasi, ketika anak-anak itu tidak punya informasi yang cukup kuat, maka dia akan sulit untuk mengkomunikasikan ide-idenya. Ya, maka berilah kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Nah, untuk membedakan bunyi ya, tadi ada auditory discrimination bahwa itu merupakan faktor di mana itu akan membuat anak-anak itu mampu untuk menyimak dengan baik ya. Nah, sebagai kesimpulan bahwa menyimak itu merupakan aspek bahasa pertama ya yang berkembang di dalam diri seorang anak sehingga akan sangat mempengaruhi perkembangan pada aspek bahasa yang lainnya ya. Jadi akan sangat mempengaruhi bagaimana aspek berbicara, aspek menulis ya itu akan berkembang dan juga aspek membacanya. Nah, agar anak dapat menyimak dengan baik, maka harus ada stimulasi yang tepat dari lingkungan. Bisa berupa pola komunikasi yang efektif, ya. Jadi antara orang dewasa dengan anak membangun pola komunikasi yang efektif, ada saling penghargaan di sana, ada empati yang benar-benar dinampakkan di dalam komunikasi tersebut dan pembiasaan di dalam menyimak. Jadi orang dewasa akan membantu anak untuk dia bisa terbiasa menyimak dengan baik. Ya, demikian untuk materi tentang perkembangan menyimak. Nanti bisa kita lihat kembali melalui slide ya, sehingga bisa mendengarkan video ini dan juga membaca di slide. Nah, saya harapkan video ini bisa membantu kita bersama untuk lebih memahami tentang perkembangan menyimak pada diri anak usia dini. Oke, selamat belajar.